sahabat Core Indonesia. Kali ini saya sedang berkunjung ke tempat saya pembuatan sapu duk ya, sapu dari bahan aren. Nanti sahabat Core Indonesia bisa ikuti saya untuk berbincang-bincang dengan pengusaha dari sapu duk tersebut. Lebih jelasnya saksikan terus di video saya kali ini. Tapi biasa sebelum melanjutkan ke melihat perbincangan saya dengan pengusaha dari sapu duk tersebut, pencet tombol merahnya guys di bawah video ini atau subscribe ya, biar video ini atau channel ini selalu berkembang, menghadirkan usaha-usaha kreatif di sekitar subscriber semuanya. Menariknya di usaha pembuatan sapu duk ini yaitu pembuatnya itu udah bisa dikatakan lansia, makanya jadi bahan pembuatan konten bagi saya cukup menarik agar menumbuhkan semangat untuk berusaha bagi kaum muda untuk selalu berkarya untuk mencari sebuah rezeki yang halal seperti itu guys. Oke, lanjut ke proses pembuatan dan bincang-bincang saya dengan pengusaha sapu duk tersebut. Oke guys, kali ini saya udah bersama dengan pengusaha dari sapu duk tersebut. Ngapunten Pak, kali sinten Pak? Bapak sinten? Bapak Surit. Pengusaha sapu duk tersebut yaitu Bapak Surit yang beralokasi di Desa Duku Tengah, RT pinten Pak niki Pak? RT Stoso RW kalih nggih. Yang beralokasi di Desa Duku Tengah, RT 10 RW 2. Oke, nanti barangkali sahabat subscriber yang mau pesen dari pembuatan sapu atau pesen sapu ijuk ini ya, sapu duk ya Pak ya, namanya sapu duk nih, ijuk nih, sapu duk yang terbuat dari bahan aren ya, duk aren. Nanti bisa langsung pesan ke rumahnya saja. Selain itu bahan baku dari sapu duk ini juga banyak digunakan untuk media atap ya. Atap untuk saung-saung makan, saung-saung biasanya di pariwisata. Ini untuk mempunyai wisata silahkan bisa pesan bahan atapnya dari ijuk ini ke sini. Ini si Bapak juga bisa menyediakan bahan bakunya dari atap tersebut. Kayak kita lanjut berbincang-bincang dengan Bapak sinten Pak Mani Pak? Surit. Bapak Surit. Oke, bisa bincang-bincang ke Bapak Surit. Niki mulai dedamelan niki mulai kapan Pak? Mulai sini. Wow. Mun pinten tahun Pak? Wah. Kembareng alih teh kula di kita. Kira-kira mau pinten tahun Pak? Mun enten sekitar kali 2 tahun enten. Itu saya tahu teh wonten nemen. Enten nggih. Usahanya Bapak Warid udah mencapai mungkin lebih dari 20 tahun guys. Ini lumayan, ini untuk para kaum muda. Jangan putus semangat untuk mencari rezeki. Kita lihat seorang bapak mbah ya, ini juga semangat kerjanya sampai kondisi sekarang ini masih bekerja untuk mencari rezeki yang halal seperti itu guys. Lah niki Pak ngapunten, bahan niki mulai piyambak mau pripun Pak? Mulai piyambak ngepet terus niku piyambak Pak, manjet piyambak. Nggih wae ta nggih sae kita kula paling anu sing medet lare. Teng pundi pateng nebas-nebas nang pripun Pak? Pas di tengah gangguan daun. Ini guys untuk bahan baku dari sapu ijuk ya, sapu atau sapu duk yang diambil dari pohon aren. Ini diambil sendiri, dulunya itu
Bapak Surit ambil sendiri ke pohonnya, dan sekarang dibantu sama anak ataupun putu ya Pak, apa anak Pak? Anak ya, dibantu sama anak untuk pengambilan bahan bakunya. Nah ini untuk yang mempunyai wisata atau tempat-tempat makan, ini bisa digunakan untuk atap. Anu ya Pak ya, saged anu nggih menyediakan bahan baku nih Bang, misalnya enten sing tumbas bahan baku niki ijuk nih Pak. Saged nggih. Wonten anu niki. Nggih, terus wingi enten sing mriki badhe tumbas nolipun Pak. Ini Pak mboten. Mboten sios. Nggih. Nyandak. Mboten nyandak. Nah, niki Pak. Damel napa mawon Pak damel Pak? Selain sapu-sapu biasa alit Namung sapu kalih niku nggih setor ngalih niku. Gulung kados niku. Oh, nah niku gulung-gulung kados niku ketika nggih damel napa Pak? Damel ya niku. Tambang. Oh ya, guys ini. Oh ya guys, ini bahan ini juga bisa digunakan untuk pembuatan tali tambang ya. Makanya selain membuat pribadi, di sini untuk sapu-sapu ini juga dibikin sebuah tali tambang, nanti distorkan ke Selawi Pak. Selawi nopo pundi? Harjasari. Benjaran. Nah, dikirim ke Benjaran untuk pembuatan tali. Di sana sudah ada pengepulnya untuk pembuatan tali. Dan niki ngapunten Bapak sadian piyambak Pak, nek misale sapune mundados. Ya, piyambak nggih. Piyambak muter terus niku nggih. Muter. Setunggal sapune pinten pargine Pak? 6.000. Pinten? 6.000. 6.000. Untuk sapu lantai yang kecil harganya 6.000. Sing panjang Pak ning sing sawang. Panjang 15.000. Nah, untuk sapu yang panjang yang biasanya itu buat di sawah atas di atap ya, buat sawang-sawang harganya itu Rp15.000. Cukup terjangkau guys. Untuk pembuatan ini juga lumayan ribet, untuk mencari bahan bakunya juga lumayan ribet karena harus memanjat ke pohon arennya. Bayangkan kalau kita membuat sendiri belum tentu kita bisa naik pohonnya. Kalau ini udah jadi, udah bersih, tinggal kita makai seperti itu. Untuk ngangge pemasarannya Pak, pemasaran pundi mawon Pak? Mbokto disadene itu pundi mawon Pak? Namun mriku ngalah. Mboten niki sing mundados. Dados ta saben dusun. Saben dusun berarti muter nggih. Keliling. Nah, ini untuk pemasarannya cukup simpel. Bapak Surit tinggal muter ke desa-desa menjajakan hasil karyanya ke warga sekitar. Ini proses ndambeleng nggih Pak. Cara ndambeleng nggih. Nggih, pertama diikat sahabat subscribe dari sapu yang sudah diatur, diikat dengan tali rafia dengan menggunakan jarum yang besar ya. Tapi mungkin sepele, tapi kalau kita praktek mungkin belum tentu bisa. Sementara niki ndamel niki usaha niki kesulitannya apa Mbah? Kesulitannya Mbah? Apa modal napa kesulitannya Mbah? Ya modalnya niku ya. Modal ya. Modal kali bahan baku mungkin nggih Mbah. Selain tang duku alit akhir mboten modal iki mboten jalan. Mboten jalan nggih. Nah, ini untuk sahabat yang mau memborong nih sapu-sapunya buat usaha di rumah, itu juga lebih baik lagi. Khususnya ini untuk para pengusaha makanan nih, ataupun yang mempunyai wisata-wisata, silahkan berkunjung ke sini. Barangkali mau membutuhkan nih untuk bahan baku sawung-sawungnya. Ya, ini biasanya ini
rata-rata untuk wisata ini sangat dibutuhkan yang klasik-klasik ya. Salah satunya bahan bakunya itu dari ini ya, ijuk dari aren untuk atap saung ataupun rumah. Ini sapu yang sudah jadi guys, jadi ya. Ayo guys, yang masih umurnya masih muda, jangan kalah sama Simbah yang umurnya udah cukup lanjut tapi masih semangat untuk mencari rezeki itu cukup besar sekali ya. Saya sendiri pernah melihat Simbah muter-muter menjajakan dari hasil karyanya ya, sapu ijuk ini ke desa-desa. Nah, itu wujud dari semangat beliau untuk mencari sebuah rezeki. Beliau tidak mau duduk di rumah saja, tapi malah semangat untuk mencari rezeki. Dan saya juga sedikit tadi sudah berbincang-bincang ke pihak anaknya atau keluarganya. Beliau tidak mau diam di rumah, tapi pengennya bergerak terus guys, seperti itu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat subscriber yang masih muda, ayo kita jadikan contoh Simbah ini agar selalu berinovasi, mencari sebuah rezeki yang halal, dan kita menciptakan sebuah peluang usaha. Jangan selalu berpikir untuk mencari kerjaan ya, tapi harus membuka sebuah peluang usaha. Syukur bisa mendatangkan sebuah lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita atau warga sekitar. Oke guys, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Sulit selaku pengusaha dari sapu ijuk. Barangkali sahabat luar Indonesia mau pesen dari sapu tersebut ataupun mau membeli dari bahan baku sapu ijuk untuk pembuatan saung-saung di tempat makan sahabat ataupun saung-saung di wisata, nanti saya bubuhkan nomor telepon ini di bawah sini ya guys ya. Ini nomor teleponnya guys. Oke, tinggal kontak ke Bapak Sulit ataupun anaknya ya. Ini nomor teleponnya di bawah ini, silahkan telepon ataupun WA. Ini ada WA nya guys. Oke, demikian konten dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat Korea Indonesia. Jangan lupa selalu semangat untuk mencari rezeki dan selalu bersyukur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Korea Indonesia.